Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Febrian Putra dari kelompok 10 dengan NIM 25027098. Saya Salmatus Sadia berasal dari kelompok 10 dengan NIM 25027038. Saya Salsabila Azhara Syafran dengan NIM 25027104 dari kelompok 10. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang Manikebu versus Lekra yang beranggotakan saya sendiri Salmatus Sadia, Salsabila Azhara Syukron, Rahmat Febrian Putra. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu manifesto kebudayaan, latar belakangnya itu. Manifesto kebudayaan, konsep kebudayaan yang menyusung humanisme universal dibentuk sekitar tahun 1963. Manifesto kebudayaan ini diprakarsai oleh beberapa seniman seperti Wiratmo Sukito, H.B. Jasin, dan lain-lain yang pemikirnya tidak sejalan dengan lembaga kebudayaan rakyat atau Lekra. Humanisme universal yang disuarakan oleh Manifesto Kebudayaan mengutamakan pada kesenian yang mengabdi pada kepentingan rakyat. Isi dari Manifesto Kebudayaan sendiri secara terang-terangan menolak jargon Lekra yang berbunyi politik sebagai panglima, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang Lekra kemudian kerap menggunakan akronim Manikebu untuk menyebut Manifesto Kebudayaan. Manikebu bermakna ejekan, yaitu Manikebu atau sperma kerbau. Selanjutnya sidang naskah Manifesto Kebudayaan tanggal 17 Agustus 1963. Wiratmo Sukito menyusun teks yang dikenal sebagai naskah Manifesto Kebudayaan. Kemudian naskah tersebut diterima oleh Gunawan Muhammad dan Bokor Hutasuhud supaya diajukan untuk didiskusikan dalam rapat pada 23 Agustus 1963 di Jalan Raden Saleh 19, Jakarta. Hasil dari sidang tersebut diputuskan bahwa naskah tersebut disetujui dan dibagi dalam 3 bagian, yaitu Manifest Kebudayaan, penjelasan Manifest Kebudayaan, dan literatur Pancasila secara resmi disahkan pada tanggal 24 Agustus 1963. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip Manikebu. Ada beberapa seperti humanisme universal sebagai landasan nilai, kebebasan berkesenian tanpa intervensi politik, otonomi seniman untuk mengekspresikan pengalaman dan gagasan personal, menolak prinsip bahwa seni harus tunduk pada ideologi politik, dan menjunjung tinggi keberagaman bentuk ekspresi dan estetika. Manifesto kebudayaan sendiri memiliki pengaruh dalam seni rupa. Manikebu memberikan landasan bagi berkembangnya seni modern Indonesia, termasuk ekspresionisme atau penekanan pada emosi, spontanitas dan gestur, abstraksi atau bentuk non-representasional, penekanan pada warna, garis, dan komposisi, modernisasi individual atau kebaruan dan eksperimentasi dianggap nilai penting. Manikebu membuka peluang bagi seniman untuk mengejar kebaruan bentuk, mengeksplorasi warna dan garis secara lebih bebas, menekankan pengalaman pribadi sebagai sumber gagasan, serta menciptakan simbol-simbol visual yang tidak harus realistis, sehingga karya seni dapat berkembang menjadi lebih personal, eksperimental, dan lepas dari batasan ideologis. Selanjutnya, Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang akan dijelaskan oleh Salsabila. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Lekra adalah sebuah organisasi kebudayaan yang menaungi para seniman yang berideologi politik kuat. Lekra didirikan pada 17 Agustus 1950 atas inisiatif dari sekelompok seniman dan politisi yang memiliki pandangan ideologis kiri, yang sebagian besar juga merupakan petinggi Partai Komunis Indonesia atau memiliki afiliasi yang kuat dengannya. Lekra termasuk anggota Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional, tapi Lekra sebagai organisasi lebih ketat daripada BMKN. Lembaga ini telah mendirikan 18 cabang di provinsi
yang dikepalai oleh perwakilan-perwakilan yang merekrut para anggota lokal. Lembaga ini dalam perkembangannya menjadi sebuah badan yang homogen yang diikat dengan erat oleh ideologi Lekra. Latar belakang utama pendirian Lekra adalah keyakinan para pendirinya bahwa revolusi kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945 belum tuntas di bidang kebudayaan. Para seniman pendukung Lekra percaya bahwa seni itu berkorelasi dengan realisme sosial sehingga karya-karya mereka banyak menggambarkan kehidupan orang kecil seperti buruh dan petani. Dengan platform sosial ini, seniman Lekra banyak menulis kepahitan hidup rakyat dalam cerpen dan puisi. Di antara seniman Lekra terdapat nama Pramudia Ananta Thor dan Agam Wispi. Keberadaan Lekra juga memiliki arti penting pada perjalanan seni rupa yang digeluti beberapa seniman yang terlibat di dalam partai politik, terutama yang berafiliasi kiri. Meski Lekra mengaku sebagai organisasi independen, dalam praktiknya Lekra bertindak sebagai corong dan kekuatan budaya bagi ideologi PKI. Saat itu, bagi seniman yang memilih PKI berarti memiliki kebebasan mencipta dan memperbaiki syarat bekerja. PKI membuka kesempatan yang memungkinkan suara seniman dapat disampaikan langsung ke parlemen. Lekra dalam menjalankan organisasinya mempunyai pedoman yang disebut Mukadimah Lekra. Mukadimah Lekra ini dikeluarkan bersamaan saat pendiriannya dan disebut Mukadimah Lekra 1950. Kemudian Mukadimah ini direvisi pada tahun 1959 dan disebut sebagai Mukadimah 1959. Berdasarkan Mukadimah ini, ada beberapa jargon yang dianggap lekat dengan Lekra. Seperti salah satunya semboyan politik adalah panglima, yang memiliki arti semua kegiatan seni, sastra, dan budaya harus mengabdi pada tujuan politik revolusi rakyat. Dalam basis realis sosial, Mukadimah Lekra juga menyebutkan seni untuk rakyat, yang berarti seni harus bersifat populis dan dapat diakses oleh masyarakat terbawah, dan juga realisme sosialis yang menggambarkan realitas perjuangan rakyat dan menginspirasi mereka menuju cita-cita sosialisme. Adapun tokoh-tokoh pendiri Lekra yaitu D.N. Aidit yang kelak menjadi ketua CCPKI, Joto kelak menjadi wakil ketua 2 PKI, A.S. Darta dan M.S. Ashar. Materi selanjutnya ialah konflik Manikebu versus Lekra yang akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Rahmat Febrian Putra. Konflik Manikebu versus Lekra. Latar belakang konflik kebudayaan 1950 sampai 1960-an. Pada era 1950 sampai 1960-an, Indonesia berada dalam situasi politik yang sangat dinamis dan penuh ketegangan. Polaritas ideologi antara kelompok nasionalis, komunis, dan militer membuat kebudayaan menjadi salah satu arena perebutan pengaruh. Para seniman dan intelektual seringkali ditarik ke dalam pusaran politik nasional. Di tengah situasi inilah muncul dua organisasi atau kelompok pemikiran yang berpengaruh besar dalam dunia seni Indonesia, yaitu adalah Manifest Kebudayaan atau disingkat Manikebu dan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Kedua kelompok ini memiliki visi yang sangat berbeda tentang fungsi seni dan peran seniman dalam masyarakat. Terus, apa yang menyebabkan konflik antara Manikebu dan juga Lekra? Yang pertama itu adalah perbedaan ideologi, di mana Lekra menganut ideologi realisme sosialis, sementara Manikebu menganut ideologi humanisme universal. Yang kedua itu terdapat pada slogan. Lekra mempunyai slogan seni untuk rakyat dan politik untuk panglima, sementara Manikebu mempunyai slogan seni untuk kemanusiaan. Terus terdapat juga peran seni.
Lekra menganggap seni adalah alat perjuangan politik untuk revolusi, mobilisasi massa, dan menyuarakan aspirasi buruh atau petani. Sementara Manikebu, seni adalah ekspresi bebas, seniman yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan universal, independen dari doktrin politik tertentu. Terus yang terakhir adalah fokus. Lekra berfokus pada realitas sosial, perjuangan kelas, dan penghapusan imperialisme dan kolonialisme. Sementara Manikebu lebih menekankan pada kebebasan individu, estetika, dan kemanusiaan yang tidak terikat batas geografis atau ideologis. Kemudian ada manifestasi konflik. Konflik antara Manikebu dan Lekra tidak hanya terjadi dalam wacana seni, tetapi juga meluas hingga media massa, bahkan politik negara. Lekra menuduh seniman Manikebu sebagai kontra-revolusioner, bourgeois, dan pro-barat, karena karya mereka dianggap apolitis dan tidak mendukung agenda revolusi. Sebaliknya, Manikebu menilai Lekra telah menjadikan seni sebagai alat propaganda yang membatasi kebebasan kreatif dan menekan kelompok yang berbeda pandangan. Ketegangan ini memuncak ketika pada 17 Agustus tahun 1963 ketika HB Jasin, Gunawan Muhammad, dan sejumlah budayawan menerbitkan manifest kebudayaan sebagai pernyataan sikap yang menolak doktrin politik adalah Panglima. Konflik kian mengeras ketika Soekarno dalam konteks politik Nasakom yang mendukung PKI dan Lekra secara resmi melarang manifest kebudayaan pada tahun 1964 yang membuat kelompok Manikebu kehilangan ruang dan semakin terdesak secara politik. Terus selanjutnya adalah dampak konflik Manikebu dan Lekra. Yang pertama itu dominasi Lekra tahun 1964 sampai 1965. Setelah Manikebu dilarang, Lekra menguasai ruang seni dan membatasi aktivitas seniman Manikebu. Kejatuhan Lekra pasca 1965, peristiwa G30 SPKI atau SPKI membuat Lekra dibubarkan dan para anggotanya terkena pembersihan politik. Kebangkitan Manikebu di Orde Baru. Mantan tokoh Manikebu kembali mendapat ruang, sementara peran Lekra dihapus dari sejarah secara resmi kebudayaan. Kemudian dampak terhadap perkembangan seni rupa Indonesia. Konflik antara Manikebu dan Lekra ini meninggalkan dampak yang besar, terutama pada perkembangan seni rupa di Indonesia. Perkembangan seni rupa modern, abstrak, ekspresionisme sempat dibatasi karena dikritik keras oleh Lekra. Terus, polarisasi antara realisme Lekra dan modernisasi Manikebu. Selanjutnya, setelah peristiwa 1965, seniman yang terkait Lekra mengalami depresi dan banyak karya mereka yang hilang ataupun disensor. Selanjutnya, sejarah seni rupa Indonesia menjadi tidak seimbang karena karya kontribusi Lekra tidak banyak terdokumentasi. Berikutnya adalah karya-karya seni yang dihasilkan pada masa konflik antara Manikebu dan juga Lekra. Karya seni pada masa Lekra. Yang pertama yaitu karya seni lukis. Di sini ada karya yang dihasilkan oleh Hendra Gunawan, yaitu ada Pengantin Revolusi dan juga Penari Bali. Serta ada karya yang dihasilkan oleh Sujoyono, yaitu Di Depan Kelambu Terbuka. Kemudian adalah karya patung yang dihasilkan pada masa Lekra, yaitu patung pembebasan Irian Barat, patung Selamat Datang, dan patung pahlawan revolusi. Terus ada juga sejumlah kriya, yaitu poster propaganda Lekra dan juga batik motif perjuangan rakyat. Dan terakhir itu ada arsitektur, yaitu seperti Monas, Stadion Gelora Bung Karno, dan juga kantor DPR atau MPR RI. Kemudian karya seni pada masa Manikebu. Yang pertama itu adalah karya seni lukis yang dihasilkan oleh Avandi. Itu ada dua karya, yaitu terdapat di sini ada dua karya, yaitu adalah Potret Diri dan juga Perahu-Perahu. Dan juga di sini ada karya yang dihasilkan oleh Sihardi Sudarsono, yaitu adalah Horizon. Selanjutnya adalah karya patung, yaitu patung religius karya Gregorius Siddhartha, dan juga patung modern juga karya Gregorius Siddhartha. Terus ada karya juga yang dihasilkan, yaitu batik kontemporer non politik. Dan yang terakhir yaitu arsitektur, yaitu adalah Hotel Indonesia. Sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.